Oke, baik, kita masuk ke materi berikutnya tentang termokimia. Termokimia, kita akan pelajari tentang sistem dan lingkungan, kalorimeter, dan persamaan termokimia. Nah, termokimia ini adalah suatu perubahan studi tentang perubahan wujud, perubahan fisika atau perubahan kimia akibat adanya perubahan temperatur. Nah, kesetimbangan kemarin kita sudah belajar itu adalah sistem kesetimbangan. Nah, di mana sistem itu adalah objek yang kita amati dan lingkungan adalah di sekitar sistem. Di sini juga kita akan mempelajari tentang kalorimeter dan persamaan termokimia. Oke. Energi kita tahu adalah suatu kapasitas, kemampuan suatu sistem atau reaksi yang terjadi, baik itu perubahan fisika maupun kimia, untuk melakukan kerja. Dan energi bisa transformasikan menjadi energi radiasi, energi terma, energi kimia, energi nuklir, energi potensial misalnya. Ya. Jadi suatu energi itu didapatkan dari berapa jumlah panas yang dihasilkan ditambah suatu kerja. Karena kita tahu hukum kekekalan energi di SMK atau di SMA bahwa energi tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan, tapi bisa diubah menjadi energi lain. Nah, energi-energi itu seperti misalnya energi radiasi, termal, kimia, nuklir, energi potensial, yang menunjukkan kapasitas suatu molekul atau senyawa atau zat untuk melakukan kerja. Kalau energinya habis ya dia tidak bisa bekerja. Makanya energi itu bisa kita dalam hukum 1 termodinamika, berapa jumlah energi sama dengan berapa jumlah kalor ditambah jumlah kerjanya atau W. Nah, energi adalah kemampuan dalam melakukan kerja atau transfer panas. Kita tahu energi kinetik suatu zat itu bisa atau molekul itu bisa bergerak adalah berapa setengah NV kuadrat, 2 kg per meter kali meter second kuadrat. Artinya setiap 2 kg kamu bergerak dalam 1 meter per second, kecepatan 1 meter per second, kamu bisa dapat energi sebanyak 1 kg meter per second kuadrat atau disebut 1 joule. Satuan-satuan energi bisa juga 1 kalori bisa dikonversi menjadi 4,184 joule, atau BTU, British Thermal Unit, 1 BTU 1054,35 joule, atau 1 liter ATM sama dengan 101,8 joule. Kamu masih ingat tetapan gas 0,082 liter ATM per mol Kelvin? Ya. Kalau liter ATM per mol Kelvinnya dirubah ke joule itu sama dengan 101,8 joule. Tetapan gas ada juga satuannya joule kan? Itu 8,314 kali 10 pangkat 8,314 joule per mol Kelvin. Jadi 8,314 joule per mol Kelvin dibandingkan dengan 0,082 liter ATM per mol Kelvin, kamu dapat 101,8 joule. Oke, total energi dalam itu sebenarnya berapa jumlah energi kinetik ditambah energi potensial. Setiap sistem memiliki energi dalam. Jadi benda yang diam atau zat yang diam, dia pasti melawan gravitasi. Dia pasti menghasilkan atau melepaskan atau menyerap energi gravitasi. Dan juga menambahkan energi kinetik. Jadi setiap bayi yang bergerak, dia itu pasti bisa melawan energi potensial, dan 2 kg bayi yang bergerak itu menghasilkan 1 joule energi kinetiknya. Dan untuk energi dalam yang terisolasi itu sama dengan 0. Untuk sistem yang terisolasi. Apa itu sistem isolasi? Kita dijelaskan setelah ini. Termokimia adalah studi tentang perubahan kalor pada reaksi kimia atau perubahan fisika. Sistem adalah bagian semesta yang merupakan objek dari suatu pengamatan yang kita amati. Dan lingkungan adalah sesuatu di luar sistem. Sistem ada 3, yaitu sistem terbuka, di mana ada pertukaran panas dan ada pertukaran materi, ya, massa atau materi. Di sini ada pertukaran massa, ada pertukaran energi. Contoh misalnya kamu panasin air, gitu ya. Dan ada sistem tertutup. Sistem tertutup berarti ada pertukaran energi tapi tidak ada pertukaran massa.
Misalnya kamu merebus air, airnya menguap terus mengembun kembali, tapi dia semakin panas ya. Kemudian ada sistem terisolasi. Sistem terisolasi berarti ada pertukaran massa dan energi. Ada atau tidak? Tidak ada ya. Tidak ada pertukaran energi, massa dan energi ya. Contohnya adalah termos. Termos itu kan disebut sistem terisolasi. Jadi dia tidak ada perubahan panas dan tidak ada pertukaran energi. Termos yang ideal itu biasanya sampai 7 turunan itu masih panas. Tapi sampai yang sekarang termosnya tidak ideal ya. Hanya 1-2 hari sudah dingin. Nah, panas atau kalor itu kita simbolkan adalah Q. Itu bentuk transfer dari energi termal dari suatu objek ke objek lainnya akibat dari perbedaan temperatur tadi. Satuan kalor itu joule atau kilojoule, atau dari meter ke kilometer, tinggal dibagi 1000 ya, hati-hati. Kalau di termokimia itu satuan tuh sangat jelas perubahannya. Dan temperatur adalah ukuran dari energi termal yang dihasilkan. Jika sistem melepaskan kalor, harga Q-nya adalah negatif. Apa bedanya panas sama kalor? Kalor itu adalah jumlah panas yang dihasilkan, makanya selalu ada jumlahnya dan ada tandanya negatif atau positif. Kalau panas itu efek dari perubahan temperatur tersebut, sistem melepaskan atau menerima kalor. Kalau menerima kalor dia Q-nya positif ya, karena dia menyerap panas dari lingkungan ke sistem. Proses yang kita sebut melepaskan panas disebut proses eksotermal. Ya, contoh misalnya adalah dalam suatu reaksi kimia dia menghasilkan suatu reaksi yang menggabung. Misalnya H2 penggabungan, reaksi penggabungan, atau misalnya H2 tambah O2 menjadi H2O. Dia pasti melepaskan energi. Untuk perubahan wujud misalnya perubahan wujud kan ada gas, cair, padat. Mana yang lebih panas? Gas kan? Sehingga gas itu pasti lebih panas daripada cair, cair lebih panas dari padat. Jadi kalau gas menjadi cair tetap kondisinya sama, ini H2O. Gas menjadi cair prosesnya apa? Mengembun ya, kalau perubahan wujud. Gas menjadi cair, dia melepaskan energi. Ya. Sebaliknya kalau cair menjadi gas, dia menyerap energi. Berarti dia prosesnya endotermal. Proses endotermal itu suatu melibatkan penyerapan kalor dari sistem oleh sistem dari lingkungan. Energi jika dia menyerap kalor, suatu sistem jika menyerap kalor untuk suatu reaksi kimia biasanya reaksi penguraian. Jadi kalau kamu mau menguraikan senyawa itu butuh energi tinggi. Ya. Dan kalau proses solid dari menjadi liquid atau liquid menjadi gas atau aqueous menjadi gas, dia menyerap kalor. Karena dia butuh panas untuk bisa lebih panas kan ya. Jadi kamu sudah bisa tahu semua proses eksoterm, endoterm, perubahan wujud, mengembun, menguap, menyublim segala macam. Ya. Jadi, kalau eksotermik panas diberikan dari sistem ke lingkungan, endotermik panas diberikan dari lingkungan ke sistem. Oke, pengukuran kalor. Pengukuran kalor itu biasanya menggunakan kalorimeter. Nah, ada dua yang kamu harus tahu. Pengukuran kalor itu namanya Q kan ya? Q. Bagaimana cara menentukan kalor? Kamu pasti hafal dengan MC kali delta T. Padahal kalor itu bisa diprediksi misalkan dengan kita sendiri misalnya. Kalau kita lari, kita melepaskan kalor kan? Ya, di situ pasti ada perubahan temperatur. Berarti ada delta T di situ. Ya nggak? Ada delta T di situ. Dan ada massa kita yang berkurang karena kita lari. Ya, karena kita melepaskan kalor. Dan ada kalor jenis. Kemampuan setiap zat, tiap individu molekul itu berbeda-beda. Orang kurus nyerap panas mungkin langsung loncat. Orang gendut nyerap panas
mungkin masih biasa, suhu 50 60 nggak apa-apa. Tapi orang kurus 60 derajat mungkin langsung kepanasan gitu ya. Jadi kemampuan menyerap dan melepaskan kalor kita sebut sebagai kalor jenis. Kalor jenis adalah suatu zat dalam jumlah yang diperlukan untuk menaikkan temperatur 1 gram zat tersebut sebesar 1 derajat Celcius. Jadi berapa massa yang berkurang atau bertambah tiap 1 derajat, kenaikan atau penurunan 1 derajatnya tersebut kalor jenis. Karena kemampuan orang menyerap dan melepaskan kalor itu beda-beda. Satuan kalor jenis adalah joule per gram derajat Celcius. Joule per gram per derajat Celcius. Ya. Kemudian ada namanya kapasitas kalor. Kapasitas kalor itu jika suatu kalorimeter, misalnya kalorimeter alat pengukur kalor, dia punya kemampuan mengukur kalor seberapa banyak pada jumlah tertentu sebesar 1 derajat Celcius. Nah, itu kita sebut sebagai kapasitas kalor, C besar. Kalor jenis itu C kecil. Satuan kapasitas kalor itu joule per derajat Celcius. Jadi massa dikali kalor jenis itu sama dengan kapasitas kalor. Kalor jenis itu banyak sekali, tiap zat berbeda-beda. Satuannya joule per derajat Celcius. Nah, asas Black, semua jumlah kalor, kalau dia sistemnya terisolasi itu Q sama dengan 0. Q masuk ditambah Q keluar sama dengan 0. Sehingga Q masuk sama dengan minus Q keluar. Ya. Jadi semua kalor yang dihasilkan itu dijumlahkan sama dengan 0. Dan kita tahu Q masuk sama dengan minus Q keluar, kita bisa tahu berapa kalor yang masuk, berapa kalor yang keluar. Jadi kapasitas kalor adalah perkalian massa dikali kalor jenis. Contoh sekarang, berapa banyak kalor yang dilepas ketika 869 gram besi mengalami proses pendinginan dari 94 derajat Celcius ke 5 derajat Celcius. Kalor jenis Fe misalnya sekian. Kita tahu delta T-nya adalah minus 89 derajat Celcius. Kita masukkan Q sama dengan MC kali delta T, sehingga kita bisa dapat 869 gram kali 0,444 joule per gram derajat Celcius kali minus 89 derajat Celcius. Sehingga kita bisa dapat Q-nya sama dengan minus 34.300 joule atau minus 34,3 kilojoule. Minus ini berarti dia eksoterm reaksinya. Oke, coba kerjakan ini. Kumpulkan ke saya berkelompok ya. Caranya bagaimana bisa mendapatkan ini. Ingat yang soal yang ini joule per mol derajat Celcius. Berarti kalau joule per mol derajat Celcius, kamu harus rubah masanya menjadi mol. Oke, silakan kumpulkan ke saya berkelompok.